Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Angelika dengan NIM H1A1 19105 Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan mata kuliah Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi SH.MH. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 25 yaitu menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Pada bab 7 pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara tertulis disertai dengan alasan mendasar kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyebab pengusaha melakukan PHK karena pekerja memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan, pekerja meminum minuman keras, dan pekerja memakai narkotika di lingkungan kerja. Macam-macam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama ada PHK oleh pengusaha. PHK ini dilakukan dengan alasan buruh melakukan kesalahan. Yang kedua ada PHK oleh pekerja. PHK ini timbul karena kehendak pekerja sendiri secara murni tanpa adanya rekayasa dari pihak lain. Yang ketiga ada PHK demi hukum. PHK ini terjadi dengan sendirinya demi hukum. Yang keempat ada PHK oleh pengadilan. PHK ini terjadi karena putusan hakim pengadilan. Hak pekerja atau buruh akibat PHK. Yang pertama ada uang pesangon, yang kedua uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga uang pengganti hak. Dampak pemutusan hubungan kerja bagi instansi yaitu kekurangannya sumber daya manusia dan ruginya perusahaan, terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen, dan juga harus mencari pengganti dengan karyawan baru. Prosedur pemutusan hubungan kerja yang pertama ada musyawarah, yang kedua media dengan disnaker, yang ketiga mediasi hukum, keempat perjanjian bersama, dan kelima uang pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja terbaru dalam pasal 154A, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan 1. Perusahaan melakukan penggabungan, pelemburan, pengambilan alihan, dan pemisahan perusahaan. Kedua, perusahaan melakukan efisiensi. Ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. Keempat, perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa. Kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Keenam, perusahaan pailit. Ketujuh, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh. Kedelapan, pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Kesembilan, pekerja atau buruh mangkir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.